Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di hari Rabu ini kita belajar tematik. Hari ini tolong siapkan buku kita di tema baru ya. Sekarang kita sudah masuk buku 2F ya. Silahkan disiapkan buku 2F-nya dan disimak video penjelasan dari Bunda dengan baik. Oke. Hari ini yang akan kita pelajari di buku 2F yaitu subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 ya. Selanjutnya untuk materi yang ada di pembelajaran 1 dan 2 di buku 2F ini materinya ada yang pertama tentang hewan peliharaan, 3 golongan hewan, materi tentang menimbang suatu benda, huruf kapital, penulisan tegak bersambung, dan ada materi aturan di sekolah. Tapi untuk yang menimbang benda, hari ini Bunda Widya belum menjelaskan. Insya Allah besok Bunda Widya baru menjelaskan untuk materi yang menimbang benda ya. Selanjutnya untuk materi yang pertama ada hewan di sekitarku. Nah, pastinya kita hidup di dunia ini tidak hanya makhluk manusia saja. Ada makhluk ciptaan Allah itu yang bernama hewan. Nah, hewan itu ada banyak macamnya ya nak. Ada hewan peliharaan, hewan liar, dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan di sekitar kita pun banyak juga manfaat untuk manusia. Contohnya, hewan kerbau. Hewan kerbau itu untuk apa? Bermanfaat untuk manusia, yaitu untuk membajak sawah. Selain itu bermanfaat juga, dagingnya bisa dikonsumsi oleh manusia ya. Selanjutnya, selain hewan di sekitarku, ada 3 golongan hewan. Nah, dari hewan-hewan itu yang ada di sekitar kita, hewan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada hewan ternak, yaitu hewan yang sengaja diternakan manusia untuk diambil manfaatnya. Masuk diternakan ini diapain? Dipelihara ya. Sengaja dipelihara untuk diambil manfaatnya. Contoh hewan ternak yaitu sapi, ayam, lebah. Sapi diambil dagingnya, ayam diambil daging dan telurnya. Kalau lebah dipelihara diternakannya untuk diambil madunya. Dan masih banyak hewan-hewan ternak lainnya ya, seperti bebek, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hewan peliharaan, yaitu hewan yang sengaja dipelihara untuk kesenangan, tidak diambil manfaatnya, hanya untuk kesenangan saja. Contohnya kucing, kelinci, marmut ya, burung, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir golongan hewan ada hewan liar, yaitu hewan yang hidup di alam bebas ya. Nah, berarti kalau hidup di alam bebas itu dia tidak dipelihara atau tidak diternakan oleh manusia. Hewan liar itu ada yang buas dan ada yang tidak buas. Kalau hewan liar yang buas, contohnya apa? Seperti macan, singa, itu buas bisa membahayakan manusia. Kalau hewan liar yang tidak buas, contohnya seperti tikus ya. Terus abis itu ada apa lagi? Ada burung ya, hewan liar yang berterbangan di alam sekitar kita. Dia tidak buas atau tidak membahayakan manusia. Jadi ada 3. Yuk kita hafalkan: hewan ternak, hewan peliharaan, dan hewan liar. Nah, sekarang ada materi tentang penjelasan tentang huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan untuk apa saja? Nah, Bunda Widya kasih tahu sekarang. Di setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital. Ayo, yang masih biasa nulis kalimat di awalnya pakai huruf kecil bukan huruf besar, itu nanti Bunda salahin ya. Sekarang udah Bunda kasih tahu materinya, kalian harus bisa memperbaiki. Di setiap awal kalimat harus huruf kapital. Nama orang, walaupun nama orang berada di tengah-tengah kalimat, harus huruf kapital. Yang ketiga, nama gelar, huruf kapital. Gelar termasuk gelar bapak, ibu, paman ya, itu menggunakan huruf kapital walaupun di tengah-tengah kalimat.
Nama Tuhan, kitab suci, ya nama Tuhan Allah. Dia menggunakan huruf kapital, kitab suci, Al-Quran, Injil, dan lain sebagainya menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir ada tahun, bulan, hari, ya. Bulan Januari, Februari, dan seterusnya menggunakan huruf kapital dan hari. Walaupun hari di tengah kalimat, kata-kata ini walaupun di tengah kalimat harus menggunakan huruf kapital, ya. Boleh kalian tulis di buku tulis supaya tidak lupa. Nah, ini contoh penggunaan huruf kapital Bunda Widya bacakan. Di dekat rumah Ulfa terdapat peternakan Pak Danu. Di peternakan Pak Danu dipelihara sapi, ayam, dan kambing. Nih, huruf kapital yang ditebalin. D. Itu kenapa huruf kapital di awal kalimat. Ulfa, U-nya huruf kapital, kenapa? Nama orang. Selanjutnya lagi, nih, memberi telur di peternakan Pak Danu. P-nya besar karena tadi nama gelar. Pak-nya besar, Danunya nama orang, D-nya besar juga, ya. Sudah paham ya? Bunda Widya jelaskan tentang huruf kapital. Nah, sekarang tentang huruf tegak bersambung. Di buku 2E, Bunda juga pernah membiasakan kalian untuk menulis tegak bersambung, ya. Itu sengaja Bunda tugaskan untuk kalian berlatih, karena di buku 2E ini banyak materi untuk tegak bersambungnya. Penulisan tegak bersambung tidak boleh sembarangan. Nah, ini yang di layar kalian adalah tata cara untuk menuliskannya, tidak boleh sembarangan. Tegak bersambung itu ada 5 baris, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh penulisannya. Di sini A besar. Penulisannya harus berapa baris nih? 1, 2, 3. 3 baris harus penuh, itu A besar. Kalau di awal kalimat. A kecilnya berarti ada di baris ketiga. 1, 2, 3 harus penuh, ya. Seperti itu. Menulis huruf tegak bersambung, nah, tidak boleh terburu-buru, ya, dan tidak boleh salah ketika menulis di baris berapanya, itu ya. Sekarang kita harus pelan-pelan belajar huruf tegak bersambung. Harus sesuai dengan contoh dan tata caranya, ya. Ini Bunda Widya jelaskan lagi, misalnya huruf R. Huruf R kapital atau huruf R yang besar itu dia 3 baris penuh dari atas. Kalau huruf R-nya kecilnya, dia hanya di baris ketiga seperti ini, ya. Sekarang Bunda Widya mau memberikan contoh menulis tegak bersambung di papan tulis. Contohnya kalimat apa ya? Yang agak pendek aja. Ikan dulu aja ya. Coba kalau masih cukup nanti ikan di laut. Tapi insya Allah cukup ya. Bunda Widya akan menuliskan huruf kapital ikan di laut dengan tata cara yang tadi di layar Bunda Widya sudah berikan, ya. Oke, ikan. Bunda Widya lihat dulu. Oke, seperti ini. Lanjut, K-nya 3 baris harus penuh. K. Lanjut, A-nya kecil di baris ketiga, A. Lanjut, N di baris ketiga masih harus penuh, N. Nah, ini penulisan ikan. Di laut, D. D-nya D kecil ya, berarti D kecil di baris ketiga. Dia tidak ada buntut ke atas ya. Hanya buntutnya sampai baris kedua saja. Seperti ini. Ini Bunda Widya kepenuhan. Di DI, I-nya di baris ketiga. Kurang penuh, Bunda Widya salah. Nah, ini harus menulisnya pelan-pelan ya nak. Bunda Widya pun harus pelan-pelan untuk menulisnya. Ikan di laut, L kecil. Oke, L kecil di baris ketiga. Seperti ini. L, A kecil di baris ketiga. U, Bunda Widya lihat layar dulu.
LOPQRSTU. U-nya di baris ketiga. T-nya Bunda Widya lihat lagi. Oke, T-nya di baris ketiga. Laut masih di baris ketiga. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini penulisan tegak bersambung yang sesuai dengan tata cara ya. Jadi kalian kalau menulis tegak bersambung harus sesuai dengan tata cara. Bunda tegaskan ya, kalau kalian nanti salah di barisnya, Bunda kurangi nilainya ya kalau ada latihan. Oke, yuk kita lanjutkan lagi materinya yang terakhir, yaitu aturan di sekolah ya. Aturan itu harus kita patuhi, harus kita ikuti. Apabila aturan di suatu tempat tidak kita ikuti, maka kita akan mendapat sanksi. Sekarang kita belajarnya aturan di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, menjaga ketertiban di sekolah, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, tertib mendengar guru saat mengajar di kelas. Itu aturan di sekolah ya. Sekarang kita kerjakan yuk. Beri tanda centang untuk aturan yang berlaku di sekolah. Memakai seragam sekolah, betul. Bermain di halaman sekolah, kalau istirahat boleh ya, Bunda betulkan. Boleh membawa mainan? Tidak. Beristirahat sesuai waktunya? Betul. Tidak mengerjakan tugas berarti bukan. Menghormati guru? Betul. Membawa uang yang banyak? Tidak. Tidak ikut upacara bendera? Tidak. Ya. Jadi itu aturan di sekolah. Oke. Sudah selesai materi yang Bunda berikan hari ini, semoga bermanfaat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.